Sisa betot kursinya. Cek, ada aja. Aman? Dokter Keka, coba cek dok, tes. Tes 1, 2, 3. Oke. Lihat ke yang kamera 1, 2. Aku lihatnya sini. Kalau dokter menjelaskan ke sini. Ke sini. Aku ngeliat ke sini. Oke. Oke, sip. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSMB, senang sekali kembali kami dalam acara talk show Ngobrol Sehat. Jika ingin sehat, ngobrol bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Senang sekali rasanya saya Marata Astriana dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam waktu beberapa ke depan, saya akan ditemani oleh seorang narasumber untuk membahas tema kita pada siang hari ini mengenai pemilihan kontrasepsi. Sebelumnya, sekedar informasi, tayangan kita pada siang hari ini disiarkan secara live streaming di media sosial kita. Untuk kalian yang belum bisa mengaksesnya, bisa diakses di Facebook dan juga YouTube-nya di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan juga untuk di Instagram-nya di @rs_muhammadiyah_bandung. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, di sebelah kiri saya telah hadir seorang narasumber kita, yaitu Dr. Keika Mariska, SPOGK, MHK, sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Teh. Bagaimana nih, Dok? Kabarnya siang hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Dok. Sebelumnya sekedar pemberitahuan, kami dari tim Ngobrol Sehat ingin mengucapkan bertepatan kemarin ya, Dok, sebagai Hari Keluarga Nasional, betul ya, Dok ya? Nah, di mana peran keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya memperkuat pertahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia. Tentunya keluarga ini sendiri mempunyai peranan yang besar dalam memberikan keturunan. Nah, salah satunya adalah program keluarga berencana, di mana tentunya salah satu cara untuk reduksinya adalah dengan memilih cara pemilihan kontrasepsi. Nah, terkait dengan tema kita pada siang hari ini, baiklah Dok, bisa dijelaskan kembali bagaimana tema kita mengenai pemilihan kontrasepsi. Silakan Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, siang ini kita akan membahas tentang kontrasepsi. Kontrasepsi. Ya. Kontrasepsi itu sebetulnya metode. Ya, jadi metode bagaimana kita mengatur jarak antar kehamilan dan juga membatasi jumlah kelahiran. Nah, kontrasepsi itu sendiri berasal dari kata kontra dan sepsi. Ya, kalau misalnya kontra itu artinya mencegah. Sedangkan sepsi itu artinya pembuahan. Jadi kalau arti secara perkataannya itu adalah mencegah pembuahan, ya, mencegah kehamilan. Tapi kita untuk lebih lugasnya atau lebih luasnya itu bahwa kontrasepsi ini adalah suatu metode untuk membatasi, untuk mengatur jarak antar kehamilan dan juga membatasi jumlah dari kelahiran. Nah, kontrasepsi ini sendiri sebetulnya banyak ya macamnya, metodenya. Jadi dia ada yang berdasarkan isinya, ada yang berdasarkan masa perlindungannya, dan juga ada yang berdasarkan cara. Caranya itu ada yang modern atau tradisional. Jadi tradisional itu secara alamiah. Mungkin nanti akan ditayangkan ya di slide ya. Nah, jadi apa aja sih misalnya yang berdasarkan isi? Nah, berdasarkan isi itu ada yang berisi hormon, ada yang tidak. Ya, sedangkan yang masa perlindungan itu ada yang metode kontrasepsi jangka panjang dan non metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, saat ini pemerintah itu apabila dalam program pemerintah itu ditanyakan apa jenis kontrasepsi yang diambil adalah masa perlindungan. Jadi
metode kontrasepsi jangka panjang dan non metode kontrasepsi jangka panjang, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan cara pemberiannya. Jadi ada yang bersifat modern atau ada yang bersifat tradisional. Mungkin kita bisa lihat ya di sini ya slide-nya. Oke, lanjut ini tadi. Nah, ini di sini ya. Jadi berdasarkan kandungannya tuh hormonal itu apa saja? Biasanya pil, suntik ya, kemudian implan, dan ini alat kontrasepsi dalam rahim itu biasa kita kenal dengan IUD namanya, ya IUD. Nah, ini yang mengandung hormon levonorgestrel. Sedangkan kalau yang non hormonal itu adalah IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim yang tanpa hormon, kondom, kemudian tubektomi dan vasektomi itu adalah kontrasepsi kontap ya. Kemudian manajemen amenorelaktasi itu MAL, pokoknya itu untuk yang menyusui eksklusif secara 6 bulan. Kemudian sistem kalender atau sanggama terputus. Nah, masa perlindungan dari yang tadi kita sebutkan, jadi itu terbagi lagi tuh, mana yang jangka panjang, mana yang bukan jangka panjang. Yang jangka panjang itu ya tadi, seperti IUD, implan, kontrasepsi mantap. Sedangkan kalau yang bukan kontrasepsi jangka panjang, suntik, pil, kondom, kalender, sanggama terputus. Nah, begitu juga dengan cara metode ini diberikan. Yang bersifat modern itu yang tadi kita sebutkan, sedangkan secara tradisional, yang secara alamiah itu adalah kalender dan juga sanggama terputus. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melihat gambarnya nih. Nah, gambarnya kan tadi udah disebutin nih, itu metodenya, caranya. Sebetulnya kayak gimana sih bentukannya gitu kan. Nah, jadi ini yang di depan ada yang pil KB ya, yang mungkin kalau kita sudah sering sekali ya masyarakat itu terutama di Indonesia itu pemakaian pil dan suntik itu sudah dinamakan KB. Kalau ditanya, "Bu, KB-nya pakai KB?" Iya, KB-nya apa? Pil, kalau enggak suntik. Nah, ya. Jadi yang depan adalah pil, kemudian itu suntikan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian itu di belakang yang kayak bentuknya kayak dot itu sebetulnya kondom ya. Di bentuknya warna-warni. Terus kalau misal IUD mungkin di masyarakat dikenal dengan spiral seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, ini ya. Jadi kan tema hari ini tuh adalah pemilihan kontrasepsi yang rasional. Nah, kalau kita melihat ya dari gambaran ini, sebetulnya untuk memilih kontrasepsi itu tipsnya itu adalah tujuan atau kebutuhan klien ya. Jadi klien itu siapa sih? Klien itu adalah pasien atau orang yang akan memakai IUD, memakai kontrasepsi, memakai kontrasepsi. Nah, itu kita sebut pasien itu atau yang nantinya menjadi akseptor itu kita sebutnya klien. Nah, jadi apa sih kebutuhan klien? Jadi tujuan dia memakai metode kontrasepsi itu apa? Itu tips yang pertama untuk pemilihan kontrasepsi. Dan yang kedua adalah kita sebagai tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan maupun dokter kandungan, itu berhak mendapatkan informasi tentang keadaan atau kondisi pasien yang sejujurnya. Jadi kalau misalnya beliau punya penyakit kronis atau mempunyai kondisi-kondisi tertentu, nah hal seperti itu perlu diinformasikan kepada kita. Kenapa? Karena itu sebagai upaya untuk penapisan kelayakan medis. Nah, jadi setiap kita sudah memberikan konseling, jenis-jenis KB, mekanisme kerjanya seperti apa, kontrasepsi itu, kemudian bentukannya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, kita nanti menginginkan apa kondisi pasiennya. Nah, nanti kita samakan nih, mana yang cocok. Karena tidak semua klien itu sama. Ya, jadi kita tuh kayak penjahit ya, kayak tailor made ya. Jadi setiap klien itu mempunyai kekhususan masing-masing. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan informasi itu, insya Allah kita dapat memberikan kontrasepsi yang tepat untuk ibunya, yang sesuai dengan kebutuhan si klien tersebut. Nah, di sini apa sih kebutuhannya? Kita tuh menanyakan, biasanya
Ibu memakai kontrasepsi itu untuk apa? Apakah akan menunda kehamilan kah? Atau ingin menjarangkan kehamilan kah? Di sini menjarangkan itu 2 sampai 4 tahun ya. Kenapa sih 2 sampai 4 tahun? Kan pertanyaan ya Iya. gitu. Kenapa nggak lebih lama? Kenapa lebih sedikit? Sebetulnya itu hampir sama seperti yang tadi pagi dibahas ya, untuk mengatur jarak kehamilan itu bahwa eh, dalam 2 tahun pertama itu anak itu membutuhkan bonding dengan ibunya dan biasanya masih diberikan ASI walaupun yang eksklusif selama 6 bulan ya. Jadi 2 tahun itu kita lihat bagaimana si anak itu setelah diberikan ASI, psikologi si anak juga. Apakah dia sudah mandiri apa belum? Dan sudah mulai diperkenalkan, oh nanti mau punya adik nih, kau punya adik nanti berbagi dan sebagainya. Nah, 2 sampai 4 tahun itu menurut penelitian itu merupakan waktu yang tepat ya untuk nanti mempunyai ngomongan lagi seperti itu. Jadi bonding sudah terbentuk, anak yang sebelumnya juga sudah lebih mandiri dan bisa bertanggung jawab ya, sesuai dengan usianya ya tentunya ya. Nah, fase yang ketiga adalah yang tidak menginginkan memiliki anak lagi karena sudah merasa cukup atau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seorang ibu itu apabila hamil kembali akan membahayakan, beresiko untuk dirinya. Nah, disinilah kita memerlukan yang tadi, keadaan atau kondisi klien kita. Nah, jadi kalau misalnya nih pada fase menunda kehamilan, biasanya ada kan ya, kalau misalnya baru nikah, kemudian aduh saya masih kontrak nih kerjanya, di pekerjaan saya sebaiknya belum memiliki momongan dulu, atau misalnya masih masih sekolah atau bagaimana gitu. Sekolah di sini mungkin yang sudah sarjana ya, jadi untuk membagi waktunya masih belum bisa, contohnya seperti itu. Nah, kita akan memberikan, oh ini pilihan-pilihannya kalau ingin menunda kehamilan. Di upaya prinsipnya adalah kontrasepsi yang diberikan itu adalah kontrasepsi yang akan cepat mengembalikan kesuburan. Jadi kalau sewaktu-waktu klien kita itu ingin menghentikan karena oke, saya sudah siap nih ingin punya anak. Nah, itu lebih cepat gitu untuk kembali ke kesuburan ya seperti itu. Nah, ini pilihannya, kita bisa kasih pil atau misalnya mau dipasang dulu, tapi biasanya kalau dipasang suka agak-agak ngeri ya, aduh belum apa-apa nih udah dipasang alat gitu kan ya. Terus kemudian yang secara sederhana dulu tadi, yang secara tradisional, mungkin secara kalender atau sanggama terputus, kemudian dengan suntikan atau implan. Nah, nanti kalau yang fase menjarangkan ini sudah masuk metode yang kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini biasanya kita memberikan adalah seperti IUD atau implan karena itu masa efektifnya adalah 2 sampai 4 tahun. Memang betul seperti itu. Kalau IUD memang 4 tahun. Kalau misalnya implan rata-rata 3 tahun ya, sampai 4 tahun juga. Nah, baru nih makin ke bawah itu yang bisa diberikan juga. Ya, kalau ini fase yang memang jadi saya sudah merasa cukup nih punya anaknya ya, jadi kita menyarankannya biasanya kontrasepsi mantap ya, sterilisasi baik itu vasektomi maupun tubektomi, baru ke bawahnya kita bisa memberikan yang lainnya seperti itu. Oke. Ya. Begini dok, katakanlah kita sudah melahirkan anak pertama. Kira-kira dok ketika setelah melahirkan, waktu yang terbaik itu kapan sih dok untuk kita menggunakan alat kontrasepsi setelah pasca melahirkan? Ya ini bagus banget ya. Jadi pada saat pasca melahirkan itu ada 2 buah keadaan ya, 2 buah dasar yang menjadi kenapa sih kita harus segera memberikan arahan tentang kontrasepsi pada pasca salin. Jadi biasanya pasca persalinan itu 95% dari wanita yang sudah melahirkan, dia menginginkan untuk memiliki momongan lagi antara 2 sampai 4 tahun. Nah, jadi di situ poin kita bisa menyarankan metode kontrasepsi jangka panjang ya. Kemudian kembalinya ke kesuburan setelah pasca salin itu 21 hari. Gitu. Jadi itu sebelum terjadinya kesuburan lebih cepat. Nah, biasanya nih kita memberikan konseling atau edukasi tentang kontrasepsi itu biasanya pada saat ANC, pada saat kunjungan ke dokter pada saat hamil gitu. Jadi pada saat trimester 2 atau trimester ketiga sudah mendekati persalinan, kita ajak ngobrol ibunya. Bu, ya sebelumnya kita menanyakan ya gimana
perasaan ibunya hamil ini. Kalau dia memang senang, dia menyenangi, terus kan pasti mengharapkan bayinya lahirnya Iya. sehat. Kemudian kita pelan-pelan kita menyarankan tentang kontrasepsi yang nanti tujuannya untuk menjarangkan jarak antar Iya. kehamilannya. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu makanya eh, pada saat hamil itu kita tuh jangan memikirkannya hanya baju ya, hanya kamar Iya, bayi stroller gitu aja ya, deh. stroller apalah semuanya ya, itu juga penting sebetulnya ya, tapi kita harus juga memikirkan nanti setelah melahirkan ini apa yang akan saya lakukan terhadap diri saya, karena kita juga harus mengembalikan ke kesuburan kita gitu, dan kita juga harus bisa mengurus anak kita kan secara sehat gitu ya, secara selama 2 tahun ke depan itu. Nah, makanya dengan metode kontrasepsi yang tadi. Nah, metode kontrasepsi apa sih pasca salin yang bisa diberikan? Karena kan itu segera ya bisa diberikan. Yaitu metode kontrasepsi jangka panjang, IUD ya, seperti alat kontrasepsi dalam rahim, implan gitu. Terus kita juga tanyakan, ibu mau nambah lagi apa enggak? Oh, udah cukup. Ya, kita menyarankan kan yang metode yang mantap ya, yang kontap tadi, vasektomi atau tubektomi gitu ya. Nah, atau misalnya kita mau memberikan karena si ibunya sudah menyusui nih, ya. Jadi ada manajemen amenorrhea laktasi, namanya MAL. Nah, MAL ini diberikan syaratnya itu bahwa bayi kurang dari 6 bulan. Dengan ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi disusui tanpa pemberian makanan lain, tanpa pemberian minuman lain, biasanya itu akan prosesnya itu sebagai efek kontrasepsi. Jadi kembali ke kesuburannya itu nanti setelah 6 bulan. Kalau kita mengikuti betul ya syaratnya itu secara 6 bulan itu tanpa ada tambahan makanan atau minuman yang lain. Berikan ASI aja eksklusif, itu bisa diberikan. Nah, selain itu, apa sih yang bisa diberikan? Bisa yang mengandung hormonal, yaitu seperti pil. Tapi pilnya itu yang hanya mengandung satu jenis hormon biasanya, itu hormon progestin, dan satu lagi suntikan. Nah, kalau yang hormon ini yang tidak mempengaruhi ASI gitu. Jadi kalaupun diberikan juga dia ASInya tetap ada seperti itu. Oke, baik dok. Tadi dokter bilang kandungan hormon. Nah, apakah di semua alat kontrasepsi itu memiliki kandungan hormon, dok? Nah, sebetulnya tadi yang saya bilang, jadi kontrasepsi itu kan terbagi, ada yang berisi hormon, ada yang tidak ya. Nah, yang berisi hormon itu sebetulnya ada 2. Ya, jadi hormon yang terkandung di dalamnya itu adalah hormon estrogen dan sintetik dari progesteron yang kita namakan progestin atau progesterat. Nah, seperti itu. Nah, itu bentuknya itu dalam bentuk apa sih kontrasepsinya? Pil, suntik, dan implan. Jadi seperti itu. Jadi hanya itu tiga aja. Atau misalnya yang tadi tambahannya IUD ya, alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung hormon levonorgestrel, itu termasuk hormon progestin yang tadi gitu. Oke. Dok, ini sedikit pertanyaannya melipir ke hal yang agak sedikit intim ya. Apakah pemasangan alat kontrasepsi ini, baik apapun itu bentuknya ya, bisa yang pemasangan atau yang dikonsumsi, apakah itu mengganggu aktivitas seksual, dok? Nah, sebetulnya kontrasepsi ini mau yang dipasang atau yang mau diminum ya seperti itu tidak mengganggu aktivitas seksual, tapi kenyamanan sebetulnya ya, salah satunya ya dengan pemakaian kondom tadi kan, biasanya kan mungkin akan mengurangi kenyamanan saja, cuman kalau aktivitas seksual sih tidak terganggu sebetulnya seperti ya, itu. dok, ya. Nah, kalau di lain itu apakah kontrasepsi itu bisa mencegah terjadinya penularan penyakit seksual, dok? Nah ini ya. Jadi sebetulnya saya mau menceritakan dulu ya. Jadi penyakit menular seksual atau kita kenal sekarang infeksi menular seksual ya, itu adalah suatu penyakit yang mendapat perhatian khusus di masyarakat dunia ya, karena penyakit menular seksual ini insidensinya makin lama makin meningkat. Nah, sebetulnya bisa nggak sih kontrasepsi itu gitu ya untuk mencegah penularan daripada infeksi menular seksual? Bisa ya. Jadi kontrasepsi di sini itu bukan hanya alat, bukan hanya metode, tapi dia itu sudah
dari konselingnya saja sudah kita tahu. Jadi kontrasepsi untuk klien-klien yang menderita infeksi menular seksual, kita bisa memberikan kontrasepsinya itu pertama dengan mengedukasi dulu. Ya, jadi kita mengedukasi dulu apa sih tanda dan gejalanya dari infeksi menular seksual ini. Kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Kemudian kita konseling. Konselingnya itu bagaimana perilaku seksual yang beresiko itu seperti apa. Kemudian bagaimana alternatif perilaku seksual yang sehat. Nah, terus kita juga mengkonseling bagaimana cara meminum obatnya, kepatuhan meminum obat, dan pasangannya juga ikut berobat. Seperti itu. Nah, kemudian ke fasilitas mana sih kita harus merujuk? Kalau misalnya kita mempunyai klien yang memang infeksi menular seksual. Terakhir, untuk mencegah penularannya lebih lanjut, jadi kita memberikan, disesuaikan nih kontrasepsinya itu yang dual action, jadi perlindungan ganda. Jadi selain metode yang satu, kita tambahannya itu biasanya apa? Kondom gitu, seperti itu. Jadi dari kontrasepsi itu, selain kita memberikan edukasi, kita juga mencegah, memperbanyak penularan dari infeksi menular seksual tersebut. Oke. Gitu. Pengen bertanya dok, kalau misalnya kan biasanya yang sekarang ya yang praktis tuh mungkin kita lihat kondom ya dok ya, sering banyak digunakan. Nah, kalau ada nggak sih dok, boleh nggak kita dalam menggunakan alat kontrasepsi dua menggunakan alatnya, misalkan untuk menjaga-jaga agar tidak mencegah kehamilan gitu ya. Misalkan seorang wanita tuh dia menggunakan katakanlah suntik ataupun pemasangan, tapi dia juga menggunakan kondom gitu, bisa juga nggak sih dok? Oke, ya. Nah, itu misalnya itu kondisi khusus ya, sebetulnya seperti itu. Jadi misalnya dia memakainya ganda. Nah, itu biasanya dikonsultasikan dulu gitu. ya. Nah, contohnya pil aja ya. Iya. Kita minum pil, kadang kita suka lupa. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita terlewat minum pil, oke, yang kemarin kita minum hari ini, kemudian yang hari ini sesuai jamnya kita minum juga. Tapi kalau minum pilnya ternyata terlewat sampai 2 atau 3 hari, kita lanjutkan tuh minum pilnya sama seperti biasa ya. Tapi kita di situ mendapat tambahan metode kontrasepsi yang lain. Jadi kondom gitu. Karena disinyalir takutnya karena lupa itu dia lagi masa subur gitu ya. Jadi kita mengantisipasinya ya dengan tambahan seperti itu. Itu nggak apa-apa ya dok ya? Tidak apa-apa. Tapi itu istilahnya kontrasepsinya bukan yang dua-duanya hormonal ya, seperti itu. Atau misalnya yang tadi kondisi khusus, misalnya dia menderita infeksi menular seksual gitu. Jadi selain kontrasepsi yang sudah dia pakai, pasangannya disarankan untuk memakai kondom gitu. Untuk alat kontrasepsi yang dipasang, seringkali juga saya dengar dok, banyak orang yang sudah memasang tapi hamil. Nah, itu kenapa dok? Nah, itu kan berarti keefektifannya ya, atau misalnya ada angka kegagalan. Nah, sebetulnya ada suatu indeks namanya PER index. Ya, PER index itu adalah untuk mengetahui failure rate, jadi angka kegagalan dari sebuah metode kontrasepsi dari 100 wanita yang memakai kontrasepsi tersebut. Nah, makin kecil ya angka kegagalannya, berarti dia makin efektif gitu. Jadi kalau misalnya saya jejerin ya dari yang paling efektif sampai yang paling tidak efektif itu, nah yang paling efektif itu ya tadi kontrasepsi mantap ya, yang tubektomi, vasektomi gitu, itu angka kegagalannya itu sangat rendah, jadi efektivitasnya tinggi ya, hampir 99% lah, karena kegagalannya cuma 0,01% gitu ya. Nah, di bawahnya itu alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD. Ya. Baru ke bawahnya lagi implan. Nah, setelah implan barulah yang golongan hormonal tuh, yang suntik, kemudian pil, baru manajemen amenorelaktasi, barulah yang itu kondom, kemudian sanggama terputus, kalender. Nah, itu kalender sama sanggama terputus itu angka kegagalannya sangat tinggi, jadi efektivitasnya sangat rendah. Sebetulnya seperti itu. Baik dok. Tadi dokter katakan kalender dan senggama terputus. Mungkin kalau kalender dan senggama terputus itu adalah mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi, berarti kan? Perhitungan berarti kan? Iya. Nah,
Apa betul memang dok, ketika seorang wanita tidak dalam masa subur, dia berhitung secara kalender, memang tidak akan membuahkan sperma itu tidak akan terbuahi menjadi hamil dok? Ya, rata-rata seperti itu. Oh. Karena tapi kita harus mengetahui dulu ya, Mm-mm, mm-mm. waktu masa suburnya kapan. Oke. Jadi kalau misalnya memang siklusnya teratur Mm-mm. 28 hari, Iya. nah 14 hari dari haid yang akan datang adalah masa subur seorang wanita. Jadi Iya. kalau metode kalender itu biasanya kita lihat nih siklusnya 3 siklus ke belakang atau 5 siklus ke belakang lah. Kalau ibunya rajin mencatat Iya, ya, iya. kita lihat nih dicatat, oh ternyata saya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Teratur atau cuma maju 2 hari, mundur 2 hari. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, dia akan melakukan hubungan itu di luar masa subur tersebut. Iya. Gitu. Jadi Mm-mm. sebetulnya itu untuk angka kejadian kehamilannya sangat rendah. Oh. Gitu. Kalau misalnya kita melakukannya di luar masa subur. Iya, dulu banyak yang terjadi juga wanita menstruasinya tidak teratur ya dok ya, Ya, banyak juga betul. itu ya. Jadi itu yang memang yang harus dikonsultasikan. Iya. Jadi memang kalau misalnya sistem kalender itu kita menyarankan ya tadi kondisinya pada klien yang memang betul-betul siklus haidnya teratur Iya, dan iya. dia rajin mencatat seperti Jadi itu. setiap klien mempunyai metode yang berbeda tentunya ya dalam Betul, penggunaan kontrasepsi. Kalau tadi dok sudah kalender, lalu ada senggama terputus. Nah itu juga sebetulnya agak rawan ya, agak Ya. rawan bahkan ya. Nah itu memang juga ketika hal itu dilakukan memang tingkat ininya besar nggak dok kehamilannya ketika senggama terputus itu? Ya besar kalau misalnya tidak patuh. Iya. Jadi ya ini ya di Iya, sini iya, ya. iya. Untuk senggama terputus itu kita butuh kerjasama Sama. dengan pasangan Iya, gitu. iya, Jadi iya. bukan kita saja sebagai wanita Iya, ya, iya, tapi pada saat maaf ya ini memang Iya, agak sensitif ya betul, betul. kontennya ya. Jadi sanggama terputus itu kan pada saat dia akan ejakulasi itu Ejakulasi. dia harus dikeluarkan Iya, di iya, luar, dia iya. copot Iya, gitu ya. heeh. Nah itu apakah dia pada saat melakukan itu ingat atau Nah, sadar? itu dia. Nah makanya kita kalau misalnya memang eh, pasangannya klien tersebut patuh, ya silakan kita menyarankan. Tapi kalau tidak patuh, ya Itulah. maaf-maaf aja Iya, ya, iya, benar. pakai kondom juga Iya, gitu, benar. seperti Iya, itu. karena sering kali terjadi juga dok, kan ketika penetrasi lalu dia, nah mungkin dari yang bisa mengetahuinya laki-laki ya kan, Ya. karena sudah ejakulasi atau belum. Sering kali juga ada ejakulasi dini gitu kan. Dikatakan bahwa dia belum ejakulasi, sudah senggama terputus, tapi ternyata selang beberapa hari kemudian hamil. Nah itu adanya ketidaksadaran mungkin ya dari laki-lakinya ketika dia penetrasi sudah ejakulasi lalu dia terlambat mengangkat gitu jadi hamil gitu. Ya, lambat mengangkat ya menikah kayak Oh, iya, iya, masak benar. aja. Lambat mengangkat gosong. Bisi gosong dok. Itu mah jadi ya seperti itu. Iya, Ya iya, itu iya. bisa Iya, ya, iya, bisa juga iya. terjadi ya seperti itu ya. Makanya kita juga kalau untuk sanggama terputus ini ya kita pada saat konselingnya itu sangat berhati-hati sekali iya. gitu. Jadi apa saja sih yang mungkin dampaknya yang mungkin terjadi, Iya, iya, efek sampingnya iya. apa Efek sih samping. gitu seperti itu. Dan mungkin memang mudah, murah gitu kan yang nggak pakai alat Iya. ya. Cuman dampaknya seperti apa Iya, gitu betul. kalau misalnya ketidakpatuhan itu Iya, seperti itu jadinya. Iya, baik dok. Tadi dokter mengatakan ada efek samping. Nah, keterkaitan itu setiap alat kontrasepsi memiliki efek samping yang berbeda. Ya, betul. Berbeda, dok. Ya, karena tergantung dari isinya. Oh. Nah, jadi tidak semua sama. Nah, jadi tergantung nih isinya, apakah yang berisi hormon atau yang non hormonal. Jadi itu efek samping yang terjadinya akan berbeda-beda seperti itu. Seandainya ada juga yang mengatakan kalau seseorang tersebut mempunyai penyakit bawaan, dok, itu disarankannya berpengaruh tidak terhadap pemilihan alat kontrasepsi? Oke, penyakit bawaannya seperti apa? Misalkan dia ada darah tinggi atau misalkan diabetes atau misalkan jantung atau apa, nah itu ada pengaruh nggak dok di pemilihan alat kontrasepsi? Ya, betul. Itu makanya yang tadi saya katakan, tips yang kedua untuk pemilihan kontrasepsi itu adalah bagaimana kondisi si klien kita. Jadi itu digali, kemudian kliennya juga memberikan informasi yang benar, yang jujur, agar kita dalam pemilihan memberikan choice ya, informed choice namanya kan. Kita memberikan pilihan nih sama ibu tersebut betul gitu. Jadi kayak misalnya contohnya, misalnya penggunaan pil atau suntik. Ya, itu kan KB hormonal. Nah, biasanya ada keadaan-keadaan yang tidak dianjurkan nih
misalnya memakai pil. Contohnya apa sih? Misalnya pada perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, atau misalnya ada riwayat hipertensi, stroke, atau misalnya darah tingginya itu lebih dari 180, pernya 110 ya, diastolnya bawahnya, kemudian migrain atau sakit hepatitis, atau misalnya pada yang usianya lebih dari 35 tahun, kemudian dia perokok lebih dari 20 batang sehari. Nah, itu kita tidak menganjurkan. Satu lagi nih, tidak menganjurkan pil pada siapa? Pada ibu-ibu yang tidak teratur minum pilnya, sering lupa. Jadi ngapain juga kita tanya dulu, ibu pelupa nggak orangnya? Gitu. Ibu dicatat minum pil. Nah, seperti itu. Nah, itu tuh hal-hal tersebut yang harus kita gali pada saat kita konseling. Jadi sebelum memilih, memberikan pilihan, kita sudah memberikan pilihan nih yang sesuai dengan klien kita. Nah, tinggal nanti kita memberikan ini loh. Efeknya seperti ini nantinya dengan keadaan kondisi ibu seperti itu. Nah, itu yang dinamakan kelayakan medis. Nah, jadi itu memang kelayakan medis itu dibutuhkan oleh seorang tenaga kesehatan untuk memberikan pilihan kepada klien. Gitu. Iya, karena memang sedikit bercerita dok, ada juga kasus teman dia menggunakan kontrasepsi waktu itu lupa. Nah, tapi ada perubahan, dia jadi kayak sering capek, terus pusing segala macam. Memang dia punya penyakit, tapi pas ketika pemasangan tidak diberikan edukasi kontrasepsi yang baik untuk kondisi dia dengan mempunyai penyakit itu seperti apa. Nah, ketika hal itu terjadi, dok, ada kerugian atau ada resiko yang akan dialami tidak oleh seseorang tersebut, dok? Sudah terlanjur dipasang alat kontrasepsinya, tapi efek sampingnya tadi dia punya penyakit dan jadi ABC sekalian macam. Nah, itu ada resiko yang akan ini, dok? Sebetulnya kita pastikan dulu ya si ABC tadinya penyebabnya apa. Jadi jangan sampai kontrasepsi itu menjadi kambing hitam. Oh iya, betul. Kasihan. Iya, benar. Nanti malah jadi pada nggak mau pakai kontrasepsi ya gitu ya. Jadi kita pastikan dulu nih kondisi tersebut setelah pemasangan. Karena pasti dari awal pemasangan itu pasti sudah diberikan edukasi sebetulnya, diberikan konseling. Dan zaman sekarang mah pasti udah pada baca ya, udah pada lihat googling lah ya ini. Oh, kalau pakai ini tuh berarti saya nanti akan seperti ini. Nah ya, terus ngobrol ya, karena itu kan bukan hal yang tabu ya kalau kita membicarakan kontrasepsi itu. Jadi sebetulnya sharing informasi seperti itu sudah merupakan tambahan ilmu bagi seorang klien gitu. Nah, apabila pada saat dia memakai kontrasepsi tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu pastikan dulu penyebabnya apa. Sampai penyebabnya betul bukan dari mana-mana, baru kita ini kan harus kita gali lagi bagaimana mungkin cara minumnya, bagaimana cara pemberiannya, atau bagaimana cara memakainya. Jadi kita gali dulu. Jadi jangan sekonyong-konyong juga. Maaf nih, kayaknya dari kontrasepsi yang saya pakai, wah kasihan banget. Iya juga sih. Iya, benar. Jadi kambing hitam itu nantinya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan dulu apa dulu penyebabnya. Kalau memang misalnya ada kekhawatiran juga kan pasti ya, apa karena kontrasepsi, kita konseling dulu sampai dia oke, betul-betul apakah ibu ingin berganti metode kontrasepsi yang lain untuk mencobanya. Jadi jangan sampai nanti setelah dibuka ternyata tujuan ibunya untuk menjarangkan kehamilan tidak tercapai, malah dengan kondisi dia saat itu ternyata dia hamil lagi. Iya, betul sekali, ya, dok. jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi betul-betul sebelum itu kita harus memikirkan dulu kalau kontrasepsi dari bedanya dengan A sampai Z apa, baru kita konsultasikan, baru mendapatkan saran dari dokter seperti betul. itu ya. Nah, itu sekarang ini ada tambahan juga ya. Sebetulnya ada aplikasi Klik KB. Ya, jadi klien itu atau teman-teman ya bisa lihat nih, download aja aplikasi Klik KB. Aplikasi Klik KB itu dicanangkan oleh BKKBN mulai 2017 kemarin. Jadi untuk untuk mengetahui seorang ibu itu calon akseptor itu mana ya yang cocok buat saya. Nah, dia bisa memasukkan tuh kondisi apa saja yang dia punya, terus keadaan umumnya seperti apa. Nanti setelah saya bisa ini, choice-nya ada tuh di situ ya, pilihannya ada. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan seperti itu. Jadi sebetulnya sekarang udah dimudahkan kok ya. Jadi kita bisa aplikasi itu
si klik KB itu kita bisa klik di Iya, iya. situ. Jadi saat kita memasukkan tuh kondisi kita seperti Iya, apa. iya. Jadi dengan mudah di mana aja kita bisa tahu Bisa tahu. informasi tentang KB. Iya. Baik dok, tadi keterkaitan dengan semua akses yang dimudahkan, sedikit highlight yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, mohon maaf Oke, ya dok ya. silakan. Baik sahabat RSMB, berkenaan dengan layanan yang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah, kami mempunyai beberapa macam layanan yang tentu saja bisa kalian atau bisa akses untuk digunakan. Yang pertama adalah layanan home care. Home care yaitu ketika petugas medis datang ke rumah untuk membantu keadaan diri kita. Bisa diakses di 081 318 596 177. Selain itu juga ada layanan lainnya yaitu telekonsultasi. Nah, layanan telekonsultasi ini yaitu berkenaan dengan ketika kita ingin berobat namun kita tidak mau datang ke rumah sakit, bisa melakukan telekonsultasi melalui media sosial yaitu antara dokter dengan pasiennya. Untuk itu bisa diakses di 088 152 203 09. Sebagai info untuk layanan informasi apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa diakses di 088 289 488 745. Baik dok, kita lanjutkan. Mohon maaf ya dok. Apa? Nah tadi dok keterkaitan alat kontrasepsi. Bila mana di pertengahan kita ingin mengganti tidak cocok katakanlah ya, itu bisa langsung melalui proses pergantian atau harus melalui durasi waktu tertentu dok? Harus ditunggu berapa lama? Oke ya. Jadi ini berpindah dari satu metode ke metode yang Iya, lainnya iya. ya. Sebetulnya diperbolehkan ya, Oh. tapi itu dikonsultasikan dulu. Karena keadaan awal dengan keadaan saat ini kan berbeda Oke. gitu. Itu tetap kita konsultasikan baik kepada dokter maupun perawat, pada bidan ataupun dokter kandungannya. Nah, di sini pentingnya konseling pada saat awal. Makanya, jadi pada saat ibu itu melakukan pemilihan, kita selalu berdasarkan apa sih kebutuhan dari klien kita ini, apa sih tujuan dia pakai metode kontrasepsi ini. Karena dengan begitu kita mengetahui jangan sampai nanti di tengah jalan jadi putus Iya. gitu. Jadi dari awal nih digali dulu. Tapi kalau misalnya berpindah dari satu metode ke metode yang lainnya diperbolehkan, tapi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Konsultasikan ya dok. Iya. Nah, kembali lagi yang tadi nih, pemasangan IUD itu kan ada beberapa lama waktunya ya dok, ya berapa tahun pembagian. Nah, menurut pandangan dokter, lebih baiknya itu makin lama atau kan ada yang 10 tahun, ada yang 4 tahun ya, ada yang berapa tahun. Nah, itu tergantung kebutuhan pasiennya atau ada saran yang lebih baiknya dok? Berapa lama durasinya, berapa lama gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ya. Dia pengennya pakai apa nih metode kontrasepsi jangka panjangnya. Nah, IUD itu alat kontrasepsi dalam rahim itu memang bermacam-macam. Iya. Dulu ada yang seumur hidup, Ada yang seumur hidup? ada. Waduh. Terus kemudian dibikinlah yang 10 tahun, 8 tahun. Nah, sekarang 4 tahun. Itu. Nah, itu kenapa tuh 4 tahun ya? Karena sesuai yang tadi kan, iya. untuk menjalani kehamilan 2 sampai 4 tahun. Namun kalau misalnya seorang ibu tersebut ternyata dia sudah memakai IUD, ternyata anak saya nih udah 2 tahun lebih, 3 tahun. Saya ingin dibuka Iya, misalnya, iya. ingin menambah momongan lagi. Tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Karena sebetulnya IUD tersebut ada jangka waktu 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu adalah masa efektivitasnya Oke. gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, biasanya itu kan benda asing. Benda asing yang disimpan di dalam tubuh. Iya. Nah, lama-kelamaan dia akan menimbulkan infeksi karena benda asing itu pasti akan ditolak oleh tubuh kita. Gitu. Nah, kalau sudah menimbulkan infeksi, nah itu yang berbahaya. Makanya, kenapa sih kalau sudah pemasangan IUD itu kita beritahukan kapan kontrol lagi, gitu seperti itu. Jadi ada tuh kapan kontrol lagi, satu bulan setelah pemasangan, 6 bulan, kemudian setahun sekali sampai masa efektifnya habis. Jadi itu terkontrol terus. Iya. Jadi pada saat dia pada kunjungan, oh ternyata tahun ketiga nih saya pengen dibuka, dia bisa konsultasi, Iya, boleh iya. tidak seperti itu. Iya. Boleh. Yang jelas jangan terputus untuk selalu berkonsultasi dengan dokter. Iya, ya, dok, ya. betul. Nah, alat kontrasepsi ketika dipasang berpengaruh bagaimana terhadap siklus menstruasi dok? Ada juga katanya yang jadi tidak teratur gitu, ada yang jadi merubah tanggal, ya jadi tidak teratur gitu dok. Apakah ada yang tidak, ada juga nggak yang jadi tidak mens gitu? Ya, oke ya. Berarti itu adalah keadaan-keadaan yang
mungkin terjadi pada saat kita pemakaian kontrasepsi. Biasanya itu memang pada kontrasepsi yang mengandung hormonal. Oh. Gitu. Jadi yang mengandung hormonal itu biasanya dia ada dampak atau efek berupa gangguan siklus haid. Baik itu misalnya tidak haid atau misalnya haidnya menjadi sedikit-sedikit atau ya seperti itu. Nah, karena apa? Karena hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh itu perlu penyesuaian. Itu kan hormon dari luar tuh masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita menyesuaikan dengan hormon yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya kalau dengan pemakaian yang teratur dan benar, biasanya si gangguan siklus haidnya itu tidak berdampak ya. Jadi hanya pada pemakaian awal saja karena adaptasi itu proses adaptasi. Nah, yang membuat menstruasi berhenti ada. Itu biasanya yang kontrasepsi yang 3 bulan, suntikan gitu. Nah, itu kalau misalnya dihentikan pemakaiannya, biasanya itu berusaha kembali lagi ke keadaan normal, ke siklus haid normal kembali. Nanti haid lagi Haid gitu. lagi ya. Jadi itu hanya sesaat saja, pada saat pemakaian saja seperti itu. Pemakaian. Kalau kontrasepsi ini, Dok, kan banyak juga yang bilang katanya suka sakit kalau menggunakan IUD. Apakah ada solusi agar ketika pemasangan setelah itu tidak banyak memberikan rasa sakit gitu, Dok? Karena seringkali memang pemasangan IUD banyak yang merasa sakit gitu, Dok. Ya, kalau rasa sakit mah pasti ada pada saat pemasangan. Nah, cuman di sini begini. Kan IUD itu alat yang dimasukkan ke dalam rahim ya, yang fungsinya itu adalah menghalangi. Jadi dia barier nih fungsinya ya, menghalangi pertemuan antara sel telur dengan sperma untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan. Nah, IUD tersebut pada saat pemasangan ini kita juga konseling nih di awal. Kita kasih tahu kalau misalnya pasiennya sudah menetapkan pilihan mau pakai IUD. Nah, konseling kita itu kita perlihatkan bentuknya. Ini loh bentuk IUD-nya, Bu. Nanti ya dipasangnya seperti ini. Ada modelnya. Modelnya kayak manekinnya gitu ya, cara memasangnya. Itu pada saat konseling. Kemudian lama pemasangannya. Nah, kemudian siapa yang memasangnya? Kan yang memasangnya pasti kan yang sudah terlatih ya. Nah, dengan si ibu tersebut diberikan informasi yang jelas, ketakutan itu yang menimbulkan rasa sakit biasanya 80% hilang. Karena dia udah tahu, oh pasangnya sebentar, wah dipasangnya udah sama yang tenaga terlatih gitu. Jadi rasa sakit itu pasti akan berkurang. Sebetulnya seperti itu. Jadi dari awal kita sudah memberikan informasi sejelas mungkin. Karena rata-rata ketakutan atau kekhawatiran itu karena kita tidak tahu. Betul. Kita tidak tahu gitu. Jadi kita udah negatif thinking. Iya. Pasti nanti begini loh, nanti pasti begini. Nah, tekenging seuzon. Ya. Kita pokoknya kita berbaik sangka aja, apalagi kita sudah mendapatkan informasi, insya Allah gitu, yang memasangnya juga tenaga terlatih, insya Allah ini kok benar memasangnya, itu ketakutannya akan sangat minim sekali. Akhirnya rasa sakit yang dirasakan pula juga tidak terlalu sakit. Kalau misalnya tidak sakit sama sekali sih nggak mungkin ya gitu, karena kita memasangkan alat dan itu tanpa dibius gitu kan. Jadi kita memasangkan alat, kita menjepit si leher rahimnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi sudah diberikan informasi dengan baik, insya Allah sih rasa sakit itu berkurang. Iya betul. Itu untuk IUD ya. Kalau pil KB, Dok. Nah, pada pil KB apakah ada jam-jam tertentu untuk mengkonsumsinya atau bisa yang penting 1 hari misalkan 1 atau berapa? Nah itu gimana, Dok? Karena kadang suka terlambat jam atau gimana? Nah itu tuh ya. Jadi cara yang benar ya kita untuk minum pil KB itu adalah setiap hari. Ya. Setiap hari ya, itu di belakangnya itu sudah ada tuh tanggal-tanggalnya ya, dengan gambaran yang kemana tuh arah panahnya ya, seperti itu sudah cara meminumnya setiap hari dan dianjurkan di jam yang sama. Kenapa gitu dianjurkan di jam yang sama gitu? Karena untuk memaksimalkan efektivitas dari kadar obat yang ada di dalam pil KB itu. Nah, efektivitas kadar obat di dalam darah itu selama 24 jam.
ya. Jadi kalau misalnya kita minumnya secara teratur, maka kadarnya itu ada peaknya tuh, ada puncaknya. Itu terus teratur. Nah, itu bagus. Tapi kalau kita minumnya tidak teratur ya, ada misalnya biasanya saya jam 10 pagi, Iya. ternyata aduh lewat jam 12. Aduh kepagian jam 9 Iya. misalnya. Itu fluktuatif tuh. Jadi si efektivitas obat di dalam darah itu fluktuatif menimbulkan apa? Perdarahan bercak, spotting. Wow. Nah, jadi kenapa sih kita menganjurkannya itu setiap hari di jam yang sama? Agar apa? Agar efektivitas obatnya maksimal kerjanya dan mencegah terjadinya perdarahan bercak tadi, spotting. Rata-rata kalau yang minumnya nggak teratur memang ada perdarahan bercak, spotting. Oh gitu dok. Gitu. Itu kalau kita luput sehari, 2 hari, 3 hari masih bisa. Apakah ada misalkan pokoknya sampai 5 kali kayak gitu nggak teratur, bisa tadi terjadi itu atau terjadi kehamilan atau Oke. gimana sih? Wah, sudah dijawab semua Iya. ya. Satu, spotting iya. Hamil iya ya. Ketiga, caranya gimana? Terusin aja minum pil KB-nya tapi dengan ada tambahan metode kontrasepsi yang lain. Oh gitu. Iya, ada perlindungan dong gitu. Sampai dia normal lagi, normal Ya, lagi. gitu, Siklusnya seperti teratur itu. kembali Iya. gitu. Nah, untuk pil KB sendiri, Dok, apakah ada siapa saja sih, Dok, yang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi pil KB? Apakah ada kondisi tertentu gitu? Ya, tadi memang tadi. sudah disebutkan ya yang tadi ya. Jadi ada perdarahan pervaginam yang kita tidak tahu penyebabnya, Iya. itu pastikan dulu tuh penyebabnya apa ya. Jadi jangan sampai nanti mengkambing hitamkan si Iya, pil KB benar-benar itu yang ya. tadi. Nah, terus keadaan-keadaan seperti yaitu hipertensi, tensinya lebih dari 180, diastoliknya lebih dari 110, terus riwayat sakit jantung atau stroke, kemudian ibunya migrain ya. Kemudian ada hepatitis atau ada kecurigaan misalnya ke arah kanker payudara atau misalnya ada keluarga atau ada yang kanker payudara. Nah, itu kita gali pada saat kita konseling. Kemudian yaitu yang tadi perokok misalnya usia lebih dari 35, perokok lebih dari 20 batang. Kemudian yang terakhir ya tidak dianjurkan pada ibu-ibu yang lupa. Iya benar, lupa ya benar. Nah ini Dok, seberapa cepat kita bisa hamil setelah kita menghentikan bisa suntikan atau pil KB? Nah itu kurunnya seberapa cepat gitu Dok? Kan kadang ada yang ini langsung hamil gitu, dia padahal baru lepas, tidak suntik atau tidak mengkonsumsi langsung jadi hamil. Ya. Nah, sebetulnya kan itu sifatnya hormonal ya. Jadi pada saat si KB tersebut, kontrasepsi tersebut kita hentikan, ya, kita memberikan waktu untuk tubuh untuk kembali dulu untuk menyesuaikan ke keadaan hormon seperti semula, seperti sebelum diberikan pil atau suntikan. Nah, itu memang butuh waktu gitu. Nah, pada yang pemakaian teratur nih, yang minum pilnya teratur atau disuntiknya juga rajin gitu ya, sesuai tanggalnya, nggak telat-telat gitu ya. Nah, itu kalau pil itu biasanya kembali ke kesuburan itu 3-12 bulan. Sedangkan kalau suntik biasanya lebih lama tuh 10 atau 12 bulan. Itu dengan pemakaian teratur. Tapi kan kita tidak tahu ya selama pemakaian itu ibunya seperti apa. Apakah memang patuh apa tidak ya. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang misalnya memang sudah berhenti minum pil atau misalnya minum berhenti disuntik bisa langsung gitu. Jadi tiap klien itu pasti akan berbeda-beda seperti itu. Iya, baik Dok. Ya, untuk menarik sekali. Baik, terakhir mungkin ini Dok, saran atau kiat-kiat menurut pandangan dokter dalam terkait pemilihan alat kontrasepsi kepada sahabat RSMB, Dok. Ya, guys, sahabat RSMB, jadi di sini untuk pemilihan kontrasepsi, karena kontrasepsi itu adalah metode untuk memberikan jarak antar kehamilan dan juga untuk membatasi jumlah kelahiran. Jadi untuk pemilihannya itu pada dasarnya kita selalu mengutamakan apa kebutuhan daripada klien kita, apa tujuannya untuk memakai kontrasepsi tersebut, kemudian kondisi-kondisi dan keadaan apa yang ada di klien tersebut diinformasikan kepada tenaga kesehatan. Jadi kita bisa memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Seperti itu. Baik, sahabat RSMB, ini sangat menarik ya, kembali kita menjadi tema yang kontrasepsi sebetulnya hal yang harus kita untuk mengetahuinya Dok, karena untuk
terselenggaranya kebutuhan kita agar selaras dengan hubungan suami istri begitu. Baiklah sahabat RSMB, tidak terasa waktu telah berada di penghujung acara. Sebelumnya Dokter Keka terima kasih sekali atas waktu dan Ya, kesempatannya sama-sama. telah berbagi ilmu dan Ya. pengalaman. Terima kasih dokter, semoga kedepannya dokter selalu sehat dan sukses terus dok. Ya, Amin. terima kasih ya dok ya. Ya, bangga. Baiklah sahabat RSMB, pada akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Tentu saja banyak pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Keika. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program kita di Talkshow Ngobrol Sehat. Jika ingin sehat, ngobrol bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Baiklah, saya Mareta Astriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter